Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azikri. Saya berasal dari kelompok 9 dengan teman sekelompok saya yaitu Muhammad Hafiz Ihsan dan Rafinal Yusfi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kewibawaan dalam pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mencari lebih dalam apa itu pengertian dari kewibawaan. Kewibawaan atau gezak ini berasal dari kata zegen yang berarti berkata. Nah, kewibawaan atau gezak ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena jika tidak ada gezak ini, maka murid-murid ataupun siswa tidak akan bisa mematuhi kita. Tapi dengan adanya kewibawaan dan gezak ini, maka murid-murid atau siswa akan secara sukarela mematuhi kita. Nah, menurut Henry Fayol, kewibawaan ini adalah ketika kita mempunyai hak atau kekuasaan atas orang lain sehingga orang lain itu mematuhi dan menaati kita. Nah, setelah kita memahami pengertian dari kewibawaan, kita akan lanjut kepada yang B, yaitu macam-macam kewibawaan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kewibawaan itu ada 4. Yang pertama adalah hendaklah didasarkan atas perkembangan anak didik. Yang kedua, didasarkan rasa cinta kasih sayang kepada anak didik. Yang ketiga, untuk kepentingan anak didik. Yang keempat, digunakan dalam suasana pergaulan antara pendidik dan anak didik, karena dengan pergaulan maka proses pendidikan akan berjalan lebih lancar. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam kewibawaan. Macam-macam kewibawaan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kewibawaan lahir, yaitu kewibawaan yang timbul karena kesan-kesan lahiriah atau yang timbul sejak kita dilahirkan ke bumi ini, seperti bentuk tubuh yang besar, pakaian yang lengkap dan rapi, tulisan yang bagus gitu. Dari lahiriah biasanya sudah bisa gitu. Kalau yang kewibawaannya sejak lahir. Nah, yang kedua yaitu kewibawaan batin. Adalah kewibawaan yang didukung oleh keadaan batin seseorang. Seperti yang pertama itu adanya rasa cinta. Yang kedua, adanya rasa demi kamu. Yang ketiga, adanya kelebihan batin. Yang keempat, adanya ketaatan pada norma. Yang kelima, adanya pengakuan dan penerimaan. Nah, setelah kita memahami macam-macam kewibawaan tadi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kewibawaan tadi, nah selanjutnya kita akan memahami nih yang C, yaitu kewibawaan guru atau pendidik-pendidik lainnya. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kewibawaan pendidik. Kewibawaan ini sama halnya dengan pendidikan yang ada pada orang tua, guru, atau pendidik karena jabatan atau berkenan dengan jabatannya sebagai pendidik. Atau intinya gini, seorang pendidik yang telah disurahi tugas oleh atasannya, nah dia memiliki kewibawaan atas peserta didiknya di bawah gitu. Nah, yang selanjutnya itu kewibawaan memerintah. Selain memiliki kewibawaan pendidikan guru atau karena jabatan, kewibawaan memerintah nih juga mempunyai kewibawaan memerintah mereka yang telah diberikan kekuasaan atau gezek oleh pemerintah atau instansi yang mengangkat mereka. Nah, contohnya tuh kepala sekolah. Nah, yang selanjutnya itu kewibawaan keluarga. Orang tua merupakan kepala dari suatu keluarga. Tiap-tiap keluarga merupakan masyarakat kecil. Yang sudah tentu dalam masyarakat itu harus ada peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan. Tiap-tiap anggota keluarga harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam keluarga itu. Dengan demikian, orang tua sebagai kepala keluarga dan dalam hubungan kekeluargaan itu mempunyai wibawa terhadap anggota-anggota keluarganya. Intinya gini,
tujuannya itu pemeliharaan dan keselamatan keluarga. Seperti yang tadi, yang memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan kewibawaan tadi, salah satunya adalah rasa cinta dan kasih sayang kepada anak didik. Nah, kalau dalam keluarga tadi contohnya juga seperti itu, ingin memelihara dan menjaga keharmonisan keluarga gitu kan. Intinya itu sebenarnya rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Nah, sampai segini diharapkan pada teman-teman mungkin paham. Jika kurang paham bisa dibaca lagi PPT atau makalahnya, atau mungkin nanti ibu bisa menjabarkan lebih dalam tentang kewibawaan dalam pendidikan. Nah, yang bisa saya jelaskan hanya 3 poin saja, karena poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Nah, jika ada yang kurang dalam penjelasan saya mohon maaf, karena kesalahan murni dari saya yang menyampaikan. Maafkan kata-kata saya yang salah atau kasar, karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.